Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang luar biasa. Tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, ah, ada sebuah kabar bahwasanya seiring tergerusnya pasokan karet mentah membuat para produsen bahan domestik ini kesulitan. Salah satu perusahaan yang tengah didera imbas tersebut adalah PT Hung A Indonesia. Secara umum, kini produsen bahan berhadapan dengan pasokan yang berkurang. Pada saat bersamaan, pelaku industri juga dibayangi kelesuan permintaan terutama ekspor akibat restriksi kebijakan sebagaimana diterapkan oleh Uni Eropa. Dewan Karet Indonesia atau Dekarindo melaporkan setidaknya terdapat 9 pabrik olahan karet di wilayah Sumatera yang gulung tikar pada tahun 2023 lantaran kekurangan pasokan bahan olahan karet rakyat. Upah murah dan PHK pilihan pahit dunia usaha. Apakah ini akan bisa kita atasi? Ya. Lantas bagaimana seharusnya sikap pemerintah merespon sederet perusahaan memecat ribuan karyawan yang mengatasi kelesuan dunia usaha? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pakar hukum, yakni Bung Chandra Purna Irawan, SHMH. Assalamualaikum, Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah luar biasa Allah. Luar biasa. Bung Chandra, ini ada kabar PHK yang terjadi di PT Hung A. 1.500 pekerja dikabarkan, bukan dikabarkan ya, sudah menelan, sudah menjadi korban eh, PHK tersebut dan kehilangan sumber nafkahnya. Lantas, apa kewajiban perusahaan terhadap hak-hak karyawan korban PHK, termasuk pesangon buruh dari PT Hung A yang di PHK tersebut, Bung Chandra? Ya, jadi apa istilahnya? Saat ini dunia usaha memang dalam kondisi yang sangat berat ya, dunia usaha. Ditambah apa istilahnya? Pasca pandemi, terutama pada saat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, 2021, 2002. Coba bayangkan dalam 3 tahun itu harus tiarap begitu ya. Oh, pesanan kemudian berkurang gitu ya. Tapi kemudian apa biaya yang sifatnya tetap harus dikeluarkan. Tambah lagi pasca pandemi, tentu bisnis atau usaha itu tidak langsung berjalan dengan lancar dan baik, belum begitu baik. Jadi pesanan masih tetap berkurang, sementara biaya terus harus dikeluarkan, harus cukup banyak sekali gitu ya. Belum kewajiban-kewajiban yang lainnya. Uh, Ditambah lagi misalnya faktor lain, misalnya kondusif hubungan industrial yang tidak kondusif, misalnya sering terjadi demo di tempat perusahaan itu sendiri, juga membuat perusahaan kemudian makin berat gitu dalam jalannya. Saya kira ke depan ancaman perusahaan tutup atau kemudian merelokasi itu sepertinya potensinya besar sekali. Uh, di, tetapi sebetulnya yang apa penyebab dari tutupnya perusahaan tentu banyak sekali ya, faktor penyebabnya. Tetapi tutupnya perusahaan itu dapat kita lihat misalnya adalah ada 3 faktor diantaranya yang paling cukup dominan. Faktor pertama adalah turunnya pendapatan. Turunnya pendapatan itu diakibatkan dari turunnya order. Dari turunnya order berarti tentu saja turunnya produksi. Dari turunnya produksi tentu
ya dalam konteks penjualan. Nah, tetapi pada intinya bahwa itu mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan itu sangat sangat berpengaruh besar dari penurunan pendapatan itu, sementara pengeluaran yang sifatnya fixed cost yang sebelum pandemi itu sudah tinggi, ya sebelum pandemi itu sudah tinggi, ditambah dengan kondisi pandemi penurunan yang begitu tajam pendapatannya, sehingga perusahaan akan kesulitan untuk membiayai beban perusahaan yang sudah sangat tinggi, tetapi kondisi perusahaannya mengalami penurunan pendapatan diakibatkan faktor diantaranya adalah pandemi, faktor berikutnya misalnya kompetitor, faktor apa dan sebagainya, misalnya apakah bahan baku dan sebagainya. Nah ini itulah yang mengakibatkan akhirnya perusahaan mengalami berat sekali dalam konteks itu. Nah, uh, kemudian kita perhatikan beban perusahaan yang begitu begitu apa besar yang disebut dengan fixed cost itu. Di antara pengaruhnya adalah misalnya adalah dia harus membayar biaya kepada supplier bahan baku. Dia harus juga membayar misalnya berikutnya adalah listrik, kemudian asuransi, kemudian air, ya, dan sebagai hal-hal yang lain. Ditambah lagi biaya labor cost atau karyawan itu yang cenderung setiap tahun mengalami kenaikan. Ada istilahnya perbaikan upah minimum provinsi, upah minimum regional dan seterusnya, itu kan setiap tahun mengalami kenaikan. Ditambah lagi misalnya biaya, tambah lagi labor cost berikutnya ada yang disebut dengan bonus akhir tahun. Kemudian belum lagi THR, belum lagi kemudian misalnya family asuransi, kemudian ditambah lagi misalnya bonus masa kerja dan seterusnya. Ini kan bebannya begitu besar sekali. Sementara di aspek yang lain tadi penurunan perusahaan yang mengalami penurunan. Nah, ada yang terakhir itu adalah ketika misal salah satu penyebab penurunan dari pendapatan itu misalnya berkurangnya order. Berkurangnya order itu bisa saja diakibatkan diantaranya misalnya begini. Ada pembeli order, perusahaan yang ingin order suatu barang, dia akan melakukan istilahnya pengecekan secara administratif, pengecekan secara fisik, dan pengecekan lingkungan perusahaan. Nah, biasanya bayangkan saja yang membeli itu dalam jumlah besar, dia mensyaratkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh produsen. Misalnya persyaratan yang harus dipenuhi produsen diantaranya adalah misalnya ISO, ya, kemudian sertifikat yang lainnya yang harus dipenuhi. Kemudian ditambah lagi misalnya kondisivitas dari lingkungan perusahaan. Nah, kenapa kondisivitas perusahaan itu menentukan? Karena begini, misalnya ketika ada perusahaan B memesan produk kepada perusahaan C, ketika perusahaannya tidak kondusif perusahaan C tadi, pertanyaan berlangsungnya adalah perusahaan B yang melakukan pemesanan tadi khawatir pesanannya itu tidak dapat terpenuhi oleh perusahaan C. Kalau tidak terpenuhi, tentu perusahaan C tadi dia juga khawatir produk yang dia beli tadi tidak laku nanti di pasaran, atau yang order ke perusahaan C, perusahaan B tadi juga akan mengalami istilahnya keterlambatan begitu. Nah ini yang kemudian akhirnya berakibat kepada penurunan order di atas. Demikian. Ya, baik, Bung Chandra. Jadi kabar gulung tikarnya PT Hung ini menjadi kabar buruk pertama di tahun 2024 di sektor manufaktur, ya. Sebelumnya di tahun 2023 ada 7.200-an pekerja yang jadi korban PHK di 36 perusahaan. Nah, kira-kira apa sih langkah yang semestinya ditempuh oleh pemerintah
untuk mengantisipasi resesi ini, Bung Chandra? Ya, yang bisa dilakukan, di antara yang bisa dilakukan adalah saya kira apa ya, eh, perlu ditinjau ulang ya, apakah upah minimum itu setiap tahun harus mengalami kenaikan. Itu yang pertama. Eh, bagi yang karena begini, di daerah-daerah tertentu itu upah minimum itu besar. Tapi bagi daerah yang lain saya kira upah minimumnya rendah. Tentu patut dipertimbangkan untuk dinaikkan. Tapi yang sudah besar pertanyaan saya sekitar Jabodetabek, misalnya Jakarta, kemudian Cikarang, ya, dan Tangerang daerah tertentu, atau apa Banten juga daerah tertentu. Itu kan sudah besar itu misalnya. Bayangkan saja, kayak eh, apa upah karyawan bulanannya itu kadang melebihi PNS itu, ya, melebihi PNS. Nah, pertanyaannya apakah upah minimum yang sudah yang kita nilai agak cukup besar lah mungkin ya untuk daerah itu. Apakah kemudian setiap tahun harus kemudian dinaikkan? Nah, ini perlu ditinjau ulang. Kemudian berikutnya adalah uh, berkaitan dengan misalnya apakah karyawan itu dibolehkan misalnya untuk memang demonstrasi demonstrasi di perusahaan demonstrasi itu boleh, tetapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah kemudian demonstrasi misalnya masuk ke dalam perusahaan itu kemudian perlu ditinjau. Artinya ditinjau itu dalam arti saya kira pemerintah dapat melakukan apa istilahnya ya, uh, apalah istilahnya, demonstrasi tidak dilarang. Pertanyaannya saya kira mungkin butuh terobosan. Bagaimana kemudian apa istilahnya kondusivitas dari di lingkungan perusahaan itu terjaga. Misal. Nah ini gimana? Saya kira perlu perlu apa perlu terobosan lah. Gitu. Saya kira untuk menciptakan kondisi apa lingkungan yang kondusif di perusahaan. Gitu. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, Bung Chandra, kalau memang seperti itu, berarti pemerintah harus punya kewajiban dong untuk menunaikan hak kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat, jangan dibebankan pada buruh dan pengusaha. Itu Nah, jawabannya. Betul nah betul. itu, Jadi ya, kan tanggung jawab kesejahteraan itu kan di tangan pemerintah. Jangan dibebankan kepada perusahaan. hmm, Nah itu yang saya kira perlu saya sepakat. Jadi mensejahterakan rakyat itu adalah tanggung jawab pemerintah. Jangan dibebankan kepada perusahaan. Misalnya tadi, nah ini saya kira perlu gimana ya formulasinya. Belum perusahaan itu dibebani pajak yang besar. Ya, saya sepakat tadi dengan cuman saya belum tahu bagaimana formulasinya agar pemerintah lah yang mensejahterakan rakyatnya, tetapi tidak dibebankan kepada perusahaan-perusahaan. Kalau terus begini, saya khawatir undang-undang cipta kerja itu bukannya malah menciptakan lapangan pekerjaan, khawatirnya justru malah berkurang, pindah ke misalnya khawatirnya ke negara lain. Yang saya kira dari sisi beban-beban yang harus dikeluarkan tidak terlalu besar. Nah, saya khawatirnya. iya, baik, Bung Chandra. Memang saat ini kita cukup melihat ya ketimpangan antara kesejahteraan penguasa dan kroni-kroninya dengan buruh gitu ya. Sehingga mungkin karena inilah buruh itu kemudian menuntut ini itu dan sebagainya. Nah, ini menurut Bung Chandra gimana untuk apa ya sistem Islam katakanlah untuk memangkas gap yang sudah terlalu terlalu parah dan menimbulkan kecemburuan sosial ini, Bung. Iya, ini semua pangkalnya adalah pada sistem kapitalisme. Kapitalisme itu
negara itu dia tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, tidak berorientasi di situ. Negara itu hanya sekedar penjaga gawang, bukan penjaga gawang, dia sebagai hansip, hansip penjaga malam. Silakan rakyatnya mencari rezeki masing-masing, bertahan hidup masing-masing, silakan. Kami hanya sekedar menjaga supaya tidak terjadi keributan. Hanya itu saja. Itu dalam sistem kapitalis. Sehingga setiap orang itu berusaha apa istilahnya bertahan hidupnya masing. Itu dalam sistem kapitalis. Nah, jadi begitulah. Jadi negara tidak ikut istilahnya bagaimana bertanggung jawab secara penuh. Misalnya seperti apa asuransi kesehatan, misalnya begitu ya. Itu kan tanggung jawab negara itu. Pertanyaannya kenapa kemudian dibebankan kepada individu dan perusahaan? Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan asuransi. Ya, mestinya negara ya. Kemudian misalnya berikutnya bagaimana bahan kebutuhan itu tidak tinggi, tidak naik misalnya. Berarti kan apa penyebab yang mengakibatkan bahan baku itu naik misalnya kenaikan BBM? Berarti ditunda atau tidak terjadi kan gitu. Atau tidak dinaikkan. Nah inilah saya kira negara dan sistem kapitalis itu demikian. Dia tidak bertanggung jawab secara penuh ya, tetapi hanya sekedar penjaga malam atau penjaga ketertiban saja. Sehingga rakyat dibebankan untuk bertarung masing-masing. Termasuk perusahaan itu dibebankan. Nah, saya kira ini yang kemudian jadi catatan kritis kita. Pertanyaannya adalah mau sampai kapan sistem kapitalisme ini akan digunakan? Iya, baik. Terima kasih Bung Demikian. Sandra. Pertanyaan yang cukup me- memantik ya kesadaran sampai kapan sistem kapitalisme ini mau dipertahankan. Luar biasa, terima kasih Bung Chandra atas penjelasannya. Semoga ini semakin membuat para pekerja Indonesia semangat dalam bekerja, juga semangat dalam beribadah, semangat juga dalam dakwah. Demikian juga semoga membuat para pengusaha di negeri ini semangat juga. Semangat juga dalam menciptakan iklim usaha yang baik. Nah, ini kalau sudah bicara iklim usaha berarti ini tanggung jawab pemerintah ini. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kapitalisme adalah biangnya. Karena itu perlu diganti. Baik, semoga Bung Chandra sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarga beliau dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Chandra Purna Irawan. Semoga kita semua bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, saya Nang Setiawan untuk diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.